Wow, mantap banget teman-teman. Reticulatus python atau ular terpanjang di dunia. Tapi ini anak ya teman-teman ya, masih baby. Wow, yang kemarin mungkin sempat nonton video berburu gua di malam hari. Nah, dapat si ular terpanjang di dunia ini teman-teman. Reticulatus python atau ular piton atau ular sanca kembang. Banyak orang yang nggak tahu kalau di Indonesia itu punya ular terpanjang di dunia. Nah, ini dia teman-teman. Karena dia masih baby, jadi dia masih agak sedikit friendly lah ya. Kita masih bisa memahami karakternya dia, kecuali kalau sudah besar dan liar. Itu agak sedikit mengerikan teman-teman. Karena ini masih baby, jadi nggak terlalu agresif lah ya kalau nggak kita provokasi teman-teman. Nah kayak gini nih, dia nyaman tuh, lihat tuh. Nah, dan akhirnya gue pelihara, tapi kok ini agak sedikit ada luka ya di belakang ya. Ini teman-teman agak sedikit luka nih ya, bagian sini nih. Oke. Wah, lucu banget. Nah, babynya itu ukurannya 60 sentian teman-teman. Babynya ya. Tuh, baby aja udah ukuran segitu ya. Berbeda dengan ular-ular lain kayak ular siput, ular pipa, ular pucuk, itu kecil-kecil semua teman-teman babynya. Tapi kalau dia ya kayak segini nih ukuran babynya, lumayan besar ya. Ya kalau untuk badannya itu diameter jempol atau telunjuk tangan orang dewasa lah ya. Oke teman-teman, jadi dia ini gue pelihara ya. Kasih nama apa nih enaknya teman-teman? Kalau gue sih bagusnya kasih nama Uca ya. Uca itu singkatan sebenarnya teman-teman. Panjangannya adalah ular sanca, jadi Uca. Oke, kasih nama Uca ya. Wow, nggak apa-apa. Di belakang ini ada sedikit luka, nanti lama-kelamaan itu bisa sembuh teman-teman. Tapi ini agak sedikit nekuk ya. Tuh, ekornya, waduh, dia rupanya mulai mencium-cium aroma daging. Nah ini, kalau dia melet-melet teman-teman. Kalau manusia kan umumnya itu mencium apapun aroma itu dengan hidungnya teman-teman ya. Berbeda dengan si ular ini teman-teman. Kalau ular ini tuh nyiumnya itu pakai lidah, menjulurkan lidah ya. Bayangin deh kalau manusia nyiumnya pakai lidah, dikit-dikit gini teman-teman. Untungnya pakai hidung ya, jadi normal banget gitu, nggak aneh. Oke teman-teman. Nah babynya kayak gini ya. Dia tuh gini nih teman-teman. Kalau dia nyaman, dia bakal ngelingker kayak gini ya, nyaman. Kalau dia nggak nyaman, dia bakal kabur-kaburan. Kalau kita tahan, biasanya itu dia pup teman-teman. Jadi nggak cuma ular aja sih, hampir semua binatang kalau dia panik itu dia pup teman-teman. Kayak kadal, terus musang, itu kalau panik dia bakal pup kayak gitu ya. Oke. Nah untuk makanan sendiri, makanan si ular sanca ini atau ular sanca kembang atau ular piton ini, itu dia memakan mamalia, burung. Tapi dia tidak termasuk ular kanibal ya teman-teman ya. Ayam tuh makan. Pokoknya hewan-hewan yang berbulu dia makan teman-teman. Kalau ular dia nggak kanibal. Kadal juga nggak sih, tapi ada aja yang ngasih makan ular. Kadal biasanya disuapin dulu ya, dibuka mulutnya biar bisa masuk tuh kadal atau ularnya. Tapi kalau untuk unggas, terus mamalia, hewan pengerat, biasanya dia langsung hop, doyan banget teman-teman. Nah, ada yang bertanya nih, dia ini berbisa atau tidak sih? Untuk jenis ular piton, semua jenis ular piton, nggak cuma Reticulatus python, nggak cuma sanca kembang, itu tidak berbisa. Tapi senjata dia untuk memangsa itu lumayan mengerikan teman-teman. Dia melilit. Nggak cuma melilit gitu doang ya, tapi dia melilit tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya untuk meremukkan tulang-tulang si mangsanya. Tuh ngeri banget kan? Bayangin deh tulang kalian diremukin sama ular terpanjang di dunia. Waduh ngeri banget. Jadi dia dihajar dulu, di strike dulu si mangsanya. Gue contohin ya. Ini peragaannya. Hop, dililit sama dia.
nunggu si mangsanya tersebut mati atau tidak berdaya, barulah dia makan pelan-pelan. Nah, di next video gue bakal ngasih makan si uca ini teman-teman, atau ular sanca ini ya. Oke. Dia ini bertelur atau melahirkan sih. Oke teman-teman, dia ini bertelur ya. Telurnya itu lumayan banyak banget teman, lumayan banyak. Dan dia mudah untuk survive. Karena kenapa? Karena di alam kita itu masih banyak banget makanannya dia. Ada ayam, ada musang, ada tikus-tikus kecil, kayak yang kecil tikus ya. Nah, untuk ukuran segini tuh udah masuk anak ayam. Bayangin deh, baby ular sanca bisa masuk anak ayam teman-teman. Wah, ngeri banget ya. Jadi untuk kalian yang ngumbar ayam ternaknya, ngumbar anak ayamnya, itu agak sedikit hati-hati. Karena kalau ketemu ular ini ya pasti dimakan teman-teman. Tuh, dia ini punya peran penting di alam kita teman-teman, untuk mengontrol populasi tikus dan hewan pengerat lainnya seperti tupai, bajing, burung, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau nggak ada ular makin membludak teman-teman, si tikusnya itu jangan dibunuh ya. Oke. Ini pun gue ambil untuk pelihara, untuk sampel ya, untuk sampel edukasi, karena di rumah itu lagi kosong ular piton atau ular sanca. Jadi gue butuh untuk edukasi teman-teman. Gue pengen ngejinakin dari kecil. Nah, mungkin gue berbagi tips nanti ya, cara jinakin si ular sanca atau ular piton ini teman-teman. Gitu. Nah, kalau hobis tuh biasanya ngasih makannya itu pakai tikus. Ya, mana tikus gua? Lah, kabur. Bentar teman-teman, tikus gua kabur. Sorry. Wah, kaget gua. Nih dia teman-teman. Tuh, tikus putih ya. Jadi satu tikus putih itu harganya 5.000 teman-teman, lumayan ya. Bayangin. Tapi cukup termasuk murah sih. Karena kenapa? Karena ular itu makannya nggak tiap hari teman-teman. Makannya itu seminggu 1 kali ya, untuk ukuran baby kayak gitu. Nah, sekali makan tuh bisa 1 atau 2 ekor untuk baby kayak gini ya teman-teman ya. Tikus putih udah masuk apa ini? Hampir indukan ya, hampir indukan. Kayak gitu. Nah, ketika udah besar ya menyesuaikan pakannya juga teman-teman. Kalau udah mulai agak dewasa, nanti dikasih makannya rat atau tikus putih yang besar. Terus makin kesini 1 ekor ayam, bayangin. 1 ekor ayam, makin besar lagi 1 ekor anak kambing. Kebayang tuh berapa totalnya. Tapi kalau udah besar, udah jumbo banget lah ya, itu makannya nggak seminggu sekali, melainkan 1 bulan 1 kali teman-teman, karena butuh proses pencernaan. Jadi gitu teman-teman, reptil atau si ular sanca ini atau ular python ini, dia butuh pencernaan, butuh waktu untuk mencerna ya teman-teman ya. Nggak cukup 1 hari, bahkan berhari-hari. Nah, makanya kalau habis ngasih makan itu jangan dipegang teman-teman. Kenapa? Biasanya itu dimuntahin. Apalagi kalau makanannya over sampai dia kenyang banget ya. Itu benar-benar nggak boleh digoyang kandangnya. Kalau misalnya digoyang kandang itu takutnya dia terganggu mencernanya, dan akhirnya dikeluarinlah makanan tersebut teman-teman. Jadi nanti bangkai ya. Tuh. Nah, sebenarnya dipegang kayak gini tuh, sering-sering pegang itu ya termasuk treatment untuk bikin karakternya lebih kalem ya, lebih jinak ke kitanya. Tapi kalau nurut sih enggak. Karena dia nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa kesini, nggak bisa teman-teman. Dia itu lebih ke karakternya yang friendly gitu. Nah, lucu banget kan. Nah, ada yang bilang nih, bukan ada yang bilang, bener ada yang bilang, lu kayak ular lu nggak minum. Salah teman-teman, ular itu minum, bahkan dia butuh banget minum. Karena kalau dia nggak minum dia bakal kering banget badannya teman-teman, dia dehidrasi ya. Jadi salah tuh yang kayak gitu, nggak boleh dicontoh. Jadi semua jenis makhluk hidup itu butuh yang namanya minum teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kalau nggak minum, aduh kering banget dong. Lucu. Nah, ini ada kandangnya nih. Sini ada ular pucuknya juga tuh. Ada kandangnya, ada tempat minumnya juga di ujung sana. Wah, asik kan? Cukup mudah teman-teman. Tuh. Tuh ekornya tuh ngelilit. Lucu ya.
Yoi. Asik banget kan? Wah. Ayo, di sini siapa yang minat untuk pelihara si ular sanca kembang ini, teman-teman? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau kalian pengen order atau pengen adopsi ular sanca ini, kalian bisa adopsi dari Satwa Sakti, teman-teman. Caranya gimana? DM Instagram Satwa Sakti atau cek Tokopedia Satwa Sakti. Tapi ini uploadnya di Kumis Sakti ya, nggak apa-apa lah ya. Karena gini teman-teman, channel yang Satwa Sakti itu lagi kena peringatan ya sampai bulan Februari. Jadi gue lebih aktif di channel ini teman-teman gitu ya. Mungkin agak sedikit kangen di channel satunya ya, karena itu channel udah lama banget dari 2018 akhir. Dan gue sekarang lebih aktif di sini karena lagi mengejar sesuatu teman-teman. Tuh, lucu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di next video ada ular sanca atau ular piton makan tikus. Oke? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.